Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sadawiyah dari kelas 9D. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah, masa kemajuan Turki Utsmani dan masa kemundurannya. Mari simak teman-teman. Sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah. Kerajaan Turki Utsmani lahir dari suku Kai. Suku Kai merupakan suku yang berhasil menyelamatkan diri dari penyerangan Genghis Khan. Selain itu, suku Kai ini yang dipimpin oleh Sulaiman melakukan perjalanan ke beberapa kota untuk memperbarui kehidupan. Pada masa perkembangannya, Daulah Utsmani melakukan perpindahan ibu kota. Di antaranya adalah Sobud, Bursa, Adrianople, dan Konstantinopel. Dengan hal ini, para pemimpin Daulah Utsmani melakukan berbagai cara agar Islam berkembang dengan pesat. Berikut ini adalah para pemimpin yang berkuasa pada masa berdirinya Daulah Utsmani, yaitu masa kemajuan Turki Utsmani. Yang pertama, Muhammad I dari 1403 sampai 1421 Masehi atau 817 sampai 824 Hijriah. Muhammad I merupakan putra dari Bayazid. Setelah mengambil alih kekuasaan ayahnya, ia memulai membangun kembali kekuasaan kerajaan Utsmani yang dibuat oleh Timurlen. Selain itu, ia juga mengalahkan saudaranya Mustafa sehingga mengharuskannya bersembunyi di Bizantium. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Sultan Muhammad I adalah menaklukkan kembali kawasan yang berada di Asia Kecil yang sebelumnya telah dibebaskan oleh Timurlen. Sultan Muhammad I juga berhasil menghapuskan gerakan Syekh Badruddin. Melalui kemenangan tersebut, dinasti Utsmani kembali mengokohkan posisinya dan dapat mulai mengembangkan berbagai sistem pemerintahan dan militer untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, Murad II 1421 sampai 1451 Masehi atau 824 sampai 855 Hijriah. Sultan Murad II diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmani dikarenakan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mendakwahkan ajaran Islam. Pada masa pemerintahannya, ia ingin menaklukkan kembali kota-kota yang direbut dari kerajaan Turki Utsmani. Murad II tidak dapat mengalahkan serangan yang dilakukan oleh Raja Eropa. Pada akhirnya, dilakukanlah sebuah perjanjian damai yang berisi Serbia jatuh kepada kekuasaan Turki Utsmani dan Palak berada di kekuasaan Magyar, serta tidak akan terjadi peperangan antara Turki Utsmani dan Magyar selama 10 tahun. Kemudian, Sultan Murad II beserta pasukannya mengalami kekalahan atas perang salib yang dilakukan oleh Paus Eugenius VI. Tetapi putri Murad II tidak berdiam saja, ia memberikan bantuan kepada pasukan ayahnya sehingga mendapatkan kemenangan dan akhirnya kekuasaan Murad II diserahkan kepada Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga, Muhammad II Al-Fatih dari 1451 sampai 1481 Masehi atau 855 sampai 884 Hijriah. Muhammad II diangkat menjadi Sultan Turki Utsmani pada usia 22 tahun. Muhammad II ingin menaklukkan kota Konstantinopel karena kota tersebut belum pernah ditaklukkan oleh raja-raja sebelumnya dan menjadi kota yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Pada 29 Mei 1453 Masehi, kota Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Muhammad II. Kemudian dibuatlah sebuah masjid dari sebuah bangunan yang pernah digunakan sebagai gereja bernama Hagia Sophia. Dengan ditaklukkannya kota Konstantinopel, dinasti Turki Utsmani menjalankan kota tersebut sebagai ibu kota kerajaan, kemudian berubah nama menjadi Istanbul, kota Istanbul. Yang keempat, Bayazid II dari 1481 sampai 1512 Masehi atau 884 sampai 918 Hijriah. Bayazid II merupakan seorang raja Turki Utsmani yang tidak memiliki kekuatan, maka dalam masa pemerintahannya banyak kekacauan yang melandanya. Selain itu, pada masanya tidak banyak terjadi perubahan. 3. Masa kemunduran. Sebab-sebab kemunduran. Kemunduran Daulah Turki Utsmani ditandai dengan semakin kuatnya kerajaan-kerajaan di Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya para penguasa dan kekacauan yang ditimbulkan oleh pasukan Inggris Syariah.
serta ancaman dari kerajaan-kerajaan di Eropa. Penguasa Eropa kemunduran ini antara lain Salim II, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga terakhir pada masa kekuasaan Abdul Hamid II. Pemerintahan Daulah Utsmani berakhir pada 1909 Hijriah. Setidaknya ada 3 sebab yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Utsmani, antara lain melemahnya sistem pemerintah dan kemerosotan moral manusia. 2. Terjadi peperangan dengan bangsa Eropa. Dan 3. Melakukan gerakan oposisi sekuler dan nasionalisme. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.